Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Inayah. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK Negeri 3 Depok. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran daring di SMK Negeri 3 Depok? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri Depok? Hipotesis penelitian. Di sini untuk H0-nya, pembelajaran daring mempengaruhi motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Depok. H1-nya, pembelajaran daring tidak mempengaruhi motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Depok. Untuk tujuan penelitiannya itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran daring di SMK Negeri 3 Depok. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Depok. Desain penelitian. Untuk desain penelitiannya sendiri, penelitian ini menelaah tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Depok. Penelitian ini dirancang melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan serta meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul dan menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif untuk melihat pengaruh antara variabel bebas yaitu pembelajaran daring dengan variabel terikat motivasi belajar SMK Negeri 3 Depok. Nah, penelitian saya berada di SMK Negeri 3 Depok yang berlokasi di Jalan Merdeka nomor 128, Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dengan kode pos 16417. Kemudian waktu penelitian saya dilakukan pada bulan November tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil. Untuk populasi dan sampel penelitian saya, di sini populasi siswa jurusan akuntansi SMK Negeri 3 Depok tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 120 orang. Jadi di SMK Negeri 3 Depok itu memiliki 6 jurusan. Namun yang saya ambil itu jurusan di akuntansi yang berjumlah 120 orang. Kemudian untuk sampelnya sendiri jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diambil 25% dari keseluruhan jumlah populasi, sehingga didapat jumlah sampel untuk peneliti ini berjumlah 30 orang peserta didik. Nah, yang saya teliti, yang saya ambil sampelnya itu ada 30 orang dari 120 orang dari 120 siswa jurusan akuntansi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dengan kondisi seperti ini, kita ketahui bahwa COVID ini menghentikan semua aktivitas yang ada seperti sekolah, kemudian aktivitas di luar kerja dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Untuk itu, peneliti menggunakan metode wawancara. Biasanya kita dengan wawancara biasa, namun dengan kondisi yang seperti ini kita menggunakan metode wawancara online. Dengan apa? Menggunakan aplikasi Zoom. Jadi saya telah menggunakan aplikasi Zoom untuk mewawancara wakil kepala sekolahnya.
bukan hanya menggunakan aplikasi Zoom aja untuk mewawancarai online. Saya juga menggunakan angket, kuesioner atau angket yang diberikan kepada siswa 30 orang tadi sebagai sampelnya dengan angket tertutup. Jadi angket tertutup itu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberi centang saja pada kolom atau tempat yang sesuai. Nah, bagaimana teknik analisis datanya? Saya menggunakan tiga teknik analisis data. Yang pertama dengan editing. Yang kita ketahui bahwa editing ini dilakukan melalui edit dengan memilih data sehingga hanya data yang terpercayai saja yang tersisa. Langkah editing ini tujuannya itu untuk apa? Untuk merapikan agar data rapi, bersih, dan mengadakan pengolahan yang selanjutnya. Sehingga editing ini akan terlihat menjadi lebih bersih dan lebih tertata untuk pengelolaan lebih lanjut. Yang kedua, saya menggunakan langkah menyusun secara sistematis berdasarkan kategori jenis yang dikumpulkan, kemudian memeriksa kembali secara keseluruhan untuk menghindari ketidakkelengkapan data atau hal-hal buruk lainnya. Di sini saya sendiri dengan menyusun semua yang tadi yang di editing tadi, terus kemudian disusun. Setelah disusun, dikategorikan jenis data yang dikumpulkan itu apa aja. Agar apa? Agar menghindari hal-hal yang kurang lengkap, kemudian data-data yang buruk atau tidak bagus. Selanjutnya, saya menggunakan teknik analisis data yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan. Dari editing, dari menyusun, kemudian menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan di sini adalah merupakan nilai dari kesemua pertanyaan kategori tertentu dengan mempertimbangkan kembali kesohihannya. Jadi dari editing dan menyusun itu ditarik semuanya, kesimpulannya ini sebenarnya apa, isinya itu apa. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Di sini terdapat lampiran-lampiran. Lampirannya ada angket respon siswa, pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Depok. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini saya mengambil pertanyaan 6. Ada STS, jawaban STS, kemudian TS, S, SS. Itu siswa tinggal mencontreng. Karena pandemi yang seperti ini, saya menggunakan Google Form untuk membagikan pertanyaan angket ini. Kemudian pedoman wawancara, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa wawancaranya itu dengan online dengan wakil kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana profil SMK Negeri 3 Depok. Kemudian yang kedua, apa saja kesulitan yang dihadapi guru karena masa pandemi yang seperti ini. Kemudian, bagaimana cara guru memotivasi siswa agar bersemangat dalam belajar daring. Kemudian yang keempat, menurut wakil kepala sekolah, apakah efektif pembelajaran daring yang seperti ini? Dan yang terakhir, bagaimana jika motivasi belajar siswa semakin menurun? Apa yang harus dilakukan oleh guru atau kepala sekolah atau pihak dalam sekolah? Yang selanjutnya itu ada instrumennya. Instrumen pengaruh pembelajaran daring ini terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Depok. Bisa kalian lihat juga di sini ada nama, kelas, petunjuk, dan lainnya. Nah, dari soal ini bisa dicontreng. Seperti tadi, angket tadi saya menggunakan Google Form. Cukup sekian presentasi dari saya.
presentasi proposal yang telah saya teliti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.